Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini kita akan membahas ya mengenai tentang kompetitor dan juga kenapa di YouTube itu bisa adanya kompetitor atau persaingan di dalam sebuah kata kunci, sehingga orang-orang rata-rata atau konten kreator kecenderungan lebih untuk menemukan kata-kata kunci yang tepat kepada para penonton yang bisa menemukan kata kuncinya ya sesuai apa yang dia minatinya, tepat sasaran gitu loh. Padahal sih sebenarnya ya, kalau kita berbicara kompetitor itu dalam sebuah kata kunci di YouTube itu ya sebenarnya tidak harus dipermasalahkan sih teman-teman, karena masing-masing orang kan atau masing-masing penonton yang berkunjung ke YouTube, dia akan mengetikkan kata kuncinya gitu kan, kata kunci yang tepat. Misalnya kalau yang berhubungan dengan mainan gitu, contohnya saya mau cari mainan yang Spiderman gitu kan, superhero gitu, dia tinggal ketik aja Spiderman. Tapi ketika dia ketik Spiderman itu atau Spiderman itu orang yang konten kreator punya video terlebih dahulu lah yang akan disodorkan atau direkomendasikan oleh YouTube, baru lalu nanti dari konten-konten berikutnya yang berhubungan dengan Spider-Man gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara sebuah sistem, tidak lepas dari algoritma, tidak lepas dari SEO, dan kedua hal ini penting. Jadi kalau misalnya katakan dua hal ini penting, jangan kalian ukur lagi berdasarkan angka gitu loh. Kalau penting ya penting, kalau enggak ya enggak, udah selesai gitu. Jadi kata kunci itu dipergunakan bagi penonton untuk mencari sesuai kebutuhannya kan. Seperti saya sudah berikan contoh tadi ya, soal Spider-Man itu atau Batman atau Superman gitu loh. Tentu orang yang berhubungan pertama kali yang menjadi konten kreator dan mengupload videonya ke YouTube dengan menggunakan kata kunci Spider-Man, ya pasti dia akan muncul lebih dulu gitu loh. Tetapi terjadinya kompetitor tuh begini. Jadi YouTube tuh membuat contoh persaingannya itu kalau menurut saya sih ya adil sih ya. Karena begini, walaupun kalian memberikan atau mengupload video ya dengan kata kunci yang sesuai yang diminati orang gitu, misalnya yang paling mudah tuh kalau mainan itu kan superhero gitu kan misalnya, lalu di situ filmnya jelek, bukan filmnya sih, maksudnya videonya kualitasnya nggak bagus, komentarnya sedikit, like-nya juga nggak ada, ya otomatis kan ada orang juga yang mengupload videonya yang berhubungan dengan superhero, mungkin ada komentarnya lebih baik, kualitas videonya juga lebih baik gitu kan, ya pasti akan istilahnya YouTube akan merekomendasikan, dia akan naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, demikian gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya berbicara kompetitor sih kalau menurut saya sih cukup adil ya kalau dari YouTube gitu. Yang lucunya begini, yuk kita analogikan kalau misalnya yang A ini dia punya 10 video, yang B ini dia punya misalnya 30 video. Nah, tetapi yang B ini videonya itu kualitasnya meskipun dia banyak ya, 30 video yang sudah diupload di channelnya, tapi kualitasnya nggak bagus, lalu juga komentarnya juga jarang, like-nya juga sedikit gitu kan ya. Padahal dia jelek loh video kualitasnya, sedangkan yang 10 ini yang super keren deh, udah sempurna istilahnya, tapi dia cuma 10. Ketika dia mendapatkan satu kata kunci yang tahu-tahu misalnya sama superhero, yang di sini superhero, di sini superhero gitu kan, tiba-tiba YouTube merekomendasikan meskipun ini 10 ya, tapi komentarnya banyak, like-nya banyak, dan durasi yang ditonton oleh penontonnya banyak gitu ya. Tentu yang 10 ini akan diutamakan, direkomendasikan oleh YouTube sebagai algoritma yang ternyata ini yang video yang di A ini, video-video yang di channel A ini banyak orang yang menyukainya, tentu dia akan paling atas gitu, walaupun sebelumnya dia mungkin paling bawah gitu ya. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan kita urutkan kata kunci walaupun sama, misalnya yang B ini juga
konten kreator yang sudah lama tapi yang ini baru gitu ya, dia akan naik ke atas kok. Karena apa ya? Karena banyak opsi gitu yang dilihat oleh YouTube, baik komentar, like, durasi tayang yang ditonton oleh para pemirsa atau para penonton, dia akan naik ke atas gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau lihat dari analogi ini antara channel A dan channel B, saya rasa ini cukup adil gitu loh untuk berhubungan dengan keyword gitu ya. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan algoritma, kalau kalian ingin menjelaskan secara apa kata Bang Billion, secara tekstual dan secara proses yang dibuat di dalam sebuah sistem algoritma tersebut, ini dua-duanya nggak salah. Jadi jangan dipermasalahkan kalau dua-duanya nggak salah gitu. Di satu sisi SEO juga ada fitur-fiturnya, di satu sisi juga algoritmanya bekerjanya memang demikian. Tanpa harus menuliskan deskripsi, tanpa harus menuliskan keyword-keyword atau tagging gitu kan. Cuma cukup tulis judulnya aja dan thumbnailnya, algoritma bisa kebaca kok. Kuncinya adalah subtitle kan. Ya logikanya gini, algoritma kan sudah pasti menggunakan AI ya, artificial intelligence ya. Jadi kalau misalnya kita coba masuk ke Google gitu loh, bahasa-bahasa kita kan udah terekam sama mereka, udah terekam oleh AI itu gitu loh. Jadi mereka gampang atau mempermudah gitu, dengan memunculkan video saja mereka sudah bisa ngebaca, oh ini topiknya tentang apa gitu. Diperkuat lagi atau didukung lagi kalau kalian menuliskan judul gitu kan. Diperkuat lagi kalau misalnya Anda menulis deskripsi, kan begitu saja. Jadi dua-duanya penting. Apa yang mau dipermasalahkan gitu loh. Jadi jangan jadikan itu menjadi suatu permasalahan gitu loh. Yang penting kan masalah di sini kan kompetitornya. Yang satu channel ini, yang B ini ya, yang konten kreator yang sudah lama, yang ini konten kreator hanya yang baru gitu loh. Terjadi persaingan di situ berdasarkan kata kunci yang dikatakan kompetitor. Ya kita lihat saja perkembangan zaman, perkembangan setiap yang ditonton oleh penonton ya, video-video mereka, kita lihat mana yang lebih baik kualitasnya, mana yang lebih bermanfaat isi videonya, kan begitu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Yang penting bagaimana channel kamu itu kan berkembang, sudah selesai gitu. Jadi nggak perlu dibahas mesti ada embel-embelnya, harus begini, kata si ini harus begini, harus berdasarkan data ini, menurut si A ini harus begini, begitu. Kalau repot teman-teman, simple-simple aja. Orang kalau datang ke video kita, ke channel kita, kalau dia suka ya silahkan tonton sampai lama berjam-jam juga boleh kok. Yang dikhawatirkan kan bahwa itu spam kan. Dia mau nonton durasi lama sampai habis juga, itu juga bagus kok. Mau nonton cuma 2 menit atau 3 menit juga itu urusan orang kok. Itu jadi hal-hal yang kayak gitu nggak usah dipermasalahkan teman-teman. Jadi kelihatan konyol jadinya kalau dipermasalahkan untuk hal-hal demikian gitu. Jadi kalau misalnya yang penting channel kalian itu berkembang setiap harinya gitu. Oh dia naik. Kan saya udah katakan di video-video sebelumnya. Yang namanya channel YouTube itu tuh pasti nggak ada yang instan, itu selalu berproses, itu membutuhkan waktu. Makanya yang berhubungan dengan jam tayang juga nggak usah aneh-aneh lah. Kalau misalnya masih YouTuber pemula, masih 20 video atau masih 10 video, sudah berani-berani coba untuk ngejar jam tayang, aduh, pikirkan lagi deh, kan masalahnya apa? Masih baru, lagi ingin pembentukan rekomendasi berdasarkan algoritma yang akan terjadi gitu loh nanti. Setelah nanti kalau kalian sudah monetisasi, baru kalian melakukan pelebaran, terserah. Jadi kembali lagi kalau berhubungan dengan kompetitor berdasarkan kata kunci, tidak perlu dipermasalahkan. Apapun kata si A, apapun kata si B, apapun kata si C, selama channelmu kamu itu bisa buat berkembang, lanjutkan, selesai. Urusan penting nggak penting, langsung katakan aja, ini penting nggak? Penting. Ya udah, kalau misalnya penting, jangan ditambahkan lagi, diukur dengan angka gitu, atau persen gitu, atau diukur dengan sesuatu yang ya penting nggak penting. Gimana sih penting nggak penting? Bahasanya itu loh. Penting nggak penting. Ya ada nggak pentingnya, tapi gimana ya? Udah dibilang penting, tapi ada nggak pentingnya. Jadi bahasanya kan ambigu gitu. Jadi teman-teman coba tolong dicerna ya untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi ya
harus dipahami juga, mungkin maksud-maksud para senior content creator itu ingin menjelaskan gambaran pesan yang ingin disampaikan, tapi kadang-kadang kan suka kelibet tuh, terkadang-kadang suka yang namanya juga sedang memberikan tutorial gitu kan ya. Jadi nggak perlu terlalu dikhawatirkan gitu ya teman-teman. Jadi untuk masalah hal ini, kalau misalnya kalian ingin mencoba untuk menggunakan kata kunci atau berhubungan dengan kompetitor berdasarkan kata kunci, itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Yang kita numpang di platform orang kok, platformnya YouTube punya, Amerika punya kok, Google punya kok, kan gitu. Jadi nggak usah dipermasalahkan, yang penting kamu konsisten aja upload video setiap harinya. Kalau misalnya berkembang, berarti ya kedua-duanya itu penting, antara keyword baik yang ada di deskripsi atau apapun itu, whatever lah ya, itu penting pokoknya, intinya gitu. Oke teman, jika ada pertanyaan, jika ada yang mau ajukan ya, mau cerita juga boleh deh mengenai hal ini, tolong cantumkan di komentar ya, nanti saya akan tanggapi dan saya akan jelaskan. Jadi baiknya gimana Bang? Ikuti aja, yang buat algoritma itu kamu kok, channel kamu itu yang buat itu kamu gitu. Kamu lebih tahu daripada mereka-mereka yang di luar sana. Udah selesai, itu aja. Oke guys, terima kasih, sampai jumpa dengan J2F Story tutorial khusus YouTuber para pemula. Bye bye.